Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Al muhtaramun wal mukarramun, pada jamaah salat subuh yang sama-sama telah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahankan hati kita semuanya dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Para tuan guru, para masyayikh, para asatiz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Ustadz Abdul Halim, Pak Haji Atma, dan para tokoh dan pengurus-pengurus DKM Masjid Jabal Rahmah. Semoga Allah terus istiqomahkan, kuatkan fisiknya, sehatkan jasmaninya dalam iman dan takwa. Begitu juga kita dan anak keturunan kita. Masih di awal tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini, mudah-mudahan tahun ini Allah jadikan tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin, buat diri kita, buat keluarga kita, buat anak keturunan kita, anak-anak kita yang sedang mencari sekolah yang terbaik agar Allah mudahkan sampaikan hajatnya, yang sedang nyari nafkah buat ma'isyah, buat cari kerja untuk kehidupan rumah tangga, agar Allah juga mudahkan dapatkan ma'isyah, tempat kerjanya yang terbaik, yang barokah di sisi Allah, yang sedang menunggu jodohnya, yang sedang nunggu agar Allah pertemukan di tahun ini, dan kita yang sudah punya jodoh, rawat jodoh kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dan keluarga kita, sehingga benar-benar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakin itu sama satu kata akar dengan sikin. Sikin itu pisau, sin kaf nun. Sikin, sakin. Kalau rumah juga maskan, selain manzil atau bait, bahasa Arabnya maskan, artinya tenang. Maskan tempat nenangin diri. Jadi kalau punya rumah enggak bikin tenang, itu jangan-jangan rumahnya belum jadi maskan. Kok di rumah enggak tenang, enggak betahan gitu. Ya kan? Udah pulang kerja pengen entar aja jam 11 malam. Cuma buat punya pasangan hidup belum sakinah, berarti jangan-jangan ada masalah. Gitu kan. Sikin, kenapa sikin itu pisau juga tenang? Kenapa? Karena setiap hewan yang mau disembelih dia ronta-ronta, begitu disembelih pakai pisau langsung tenang, tak, selesai. Makanya pisau itu dalam bahasa Arab disebut sikin. Jadi sakinah, sikin sama maskan itu ada kaitannya. Enaknya belajar bahasa Arab gitu, Pak. Gitu. Nah, dulu guru saya juga gitu, nyontohin gini, Pak. Nah, sir itu rahasia, iya Pak. Sir, bukan kalau pakai shin, syar itu keburukan. Tapi sir itu rahasia. Sarir ranjang. Kenapa? Kok satu kata? Karena yang terjadi di ranjang itu rahasia. Gitu. Bahasa Arabnya gitu. Ya, jangan, sekarang banyak tuh hati-hati itu sudah cerai akhirnya main buka-bukaan apa yang terjadi di kamarnya. Nauzubillah. Nah, itu seburuk-buruk manusia kata Nabi. Di awal tahun baru Hijriah ini, izinkan saya nanti kalaupun enggak kesampaian kita masuk kitab, karena ada poin-poin di awal tahun baru Hijriah ini yang perlu jadi renungan kita sama-sama, muhasabah dan refleksi awal tahun 1446 Hijriah. Bulan Muharram adalah letak pada bulan setelah Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan yang ada di dalamnya ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, kita yang sudah berhaji dan saudara-saudara kita yang baru kemarin pulang haji,
itu melaksanakan atau menunaikannya di bulan Zulhijjah. Setelah Zulhijjah ada bulan Muharram. Haji, ketika orang-orang yang mau pergi haji niatin di rumah di tanah airnya masing-masing untuk berian haji, lalu sampailah di Arab Saudi, lalu cari mikot, lalu berniat untuk menunaikan haji, lalu berniat labbaik Allahumma bil hajj, ya Allah aku datang kepadamu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji, bukan buat selfie, bukan buat pamer, bukan buat jalan-jalan, bukan buat shopping. Ini pertama kali Arab Saudi nyampe, banyak yang pada nyari tempat belanja di sini mana? Pasar Seng ya. Pasar Seng udah nggak ada. Udah nggak pakai seng. Ya. Ya. Labbaik Allahumma bil hajj. Pakai pakaian ihram yang serba putih. Kau boleh, Allah ingin mengatakan kepada kita yang pergi haji, kau boleh ketika di rumahmu kau menyandangkan pakaian dengan pakaian yang mawah, yang kau suka, berwarna-warni, bercorak, berseragam, bahkan ada yang ratusan ribu bahkan jutaan harganya. Tapi ingat, dengan pakaian ihram Allah mengatakan pakaian terakhirmu nanti menghadap Allah cuma yang berwarna putih, kain kafan. Dengan pakai pakaian ihram juga Allah ingin mengingatkan kepada kita yang pergi haji ataupun yang nanti umrah, bahwa dulu ketika kau lahir dari rahim ibumu kau putih, bersih, enggak punya dosa dan noda. Tapi beranjak kau usia remaja, usia dewasa, sekarang tubuhmu, dirimu banyak dosa dan noda. Maka yuk datang lagi kembali kepada Allah, bersihkan noda dan dosa itu. Itu maksudnya gitu. Dengan pakaian ihram juga Allah ingin mengingatkan bahwa kau dulu lahir dari ibundamu, kau enggak punya apa-apa dan enggak bisa apa-apa. Kau datang telanjang, kau enggak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya nama yang populer. Sekarang namamu terkenal, tanganmu diciumi oleh banyak orang, kau punya followers jutaan, punya jabatan di pundak dan di dada, lalu kau merasa sombong. Apa ini? Kau dulu nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Allah lah yang bikin kau punya apa dan punya siapa. Maka pakaian ihram, dari pakaian ihram aja udah niatnya gitu. Orang pergi haji lalu pakai pakaian ihram, datang ke Masjidil Haram, masuk, lalu melihat Ka'bah. Buya Hamka bilang, dalam sejarah Islam itu ada dua ulama mengatakan kenapa disebut Ka'bah. Ka'bah itu disebut Ka'bah karena sebutnya ada bangunannya berbentuk kubus. Ka'bah itu, Ka'ab itu bangunan kubus, maka disebut Ka'bah. Ada juga yang mengatakan kenapa disebut Ka'bah. Ka'ab dia bikin orang nangis, karena hampir setiap manusia yang baru pertama kali melihat Ka'bah pasti berlinang air mata. Apalagi yang muslim, puluhan tahun dia sujud rukuk menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Oh ternyata ini sepanjang hayatku aku baru melihat, berlinang Pak air mata rata-rata. Kalau enggak nangis ngelihat Ka'bah berarti ada masalah dalam hatinya. Gitu. Maka ketika pertama kali kita melihat Ka'bah, datang ke sana menunaikan ibadah haji dan umrah, Nabi nyuruh sunnahkan doa kita, Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa ta'kriman wa mahabatan. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan untuk rumahmu ini ya Allah, tasyrifan wa takriman, kehormatan, wa ta'ziman, keagungan, wa mahabatan, dan kecintaan manusia terhadapnya ya Allah. Wa zid min syarafihi wa karamihi mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Juga ya Allah, siapa yang datang berniat untuk haji dan umrah, datang ke Baitullah, datang ke rumahmu ini ya Allah, tambahkan pula dari keagungan dan kehormatan dan kemuliaan rumahmu ini, kehormatan baginya, kemuliaan baginya, dan kebaikan baginya. Jadi yang pernah datang sekali ke Baitullah Pak, dapat tuh haji, dapat doa dari orang-orang. Siapa aja yang datang pergi haji umrah datang kemari, ya Allah tambahkan kemuliaan.
tambahkan kebaikannya, itu didoakan. Luar biasa, Pak. Ribuan jutaan orang tiap tahun ke sana, dan orang yang pernah mengunjungi atau umroh haji ke Baitullah dapat doanya semua. Lalu nih tawaf, Pak. Setelah lihat Ka'bah masuk tawaf. Tawafa yutawifu, mengelilingi, berputar. Mengelilingi atau mengelilingi Ka'bah atau tawaf itu bukan seperti putaran arah jam dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Nah, tahukah kita bahwa bulan juga berputar mengelilingi bumi, tapi berputarnya dari kanan ke kiri. Bumi pun berputar mengelilingi matahari dari kanan ke kiri. Tata surya kita pun berputar mengelilingi Bima Sakti dari kanan ke kiri. Semuanya itu juga mengejawantahkan, meniru ibadahnya para malaikat di sekeliling arasnya Allah, mengelilingi arasnya Allah dari kanan ke kiri. Jadi putaran jam yang ada di masjid kita ini dan di rumah kita, Pak, sebenarnya menyalahi sunnatullah. Maka ibu-ibu saya ngajarin kalau bikin teh buat suami, kopi, jangan ngaduknya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Itu anak-anak saya udah puluhan tahun. Makanya kenapa tuh ada Rumi, kalau aktivitas tasawuf beliau kan berputar. Kenapa nggak pusing? Karena dari kanan ke kiri, nggak menyalahi sunnatullah. Tapi kalau kita dari kiri ke kanan 2 kali ini udah pusing. Ada tekniknya juga. Itu tawafa yutawifu. Kenapa Allah suruh mengelilingi Ka'bah? Allah ingin mengingatkan kepada kita yang pergi haji, yang pergi umrah, sungguh kau hidup di dunia ini cuma berkeliling antara pagi, siang, sore, nanti pagi lagi. Hidupmu di dunia ini bukan buat main-main. Hidupmu sementara ini jadikan hidup yang berarti, hidup buat tabungan akhirat. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku enggak banyak, enggak panjang seperti umatnya Nabi Nuh, seperti umatnya Nabi Musa yang ratusan sampai ribuan tahun. Umatku umurnya cuma sampai paling entar 60 sampai 70 tahun. Ini yang di Jabal Rahman di atas 70 tahun aja bisa dihitung jari. Apalagi kemarin tuh pas Covid, malaikat Israel udah keliling aja tuh. Begitu juga tawaf, Allah ingatkan. Kita juga berasa sering, Pak, dalam pikiran kayak baru kemarin kita nikah, sekarang anak kita mau nikah. Baru kemarin kita mulai sekolah, sekarang kita udah mau nyari kerjaan. Baru kemarin kita ngelamar kerjaan, sekarang udah pensiun. Baru kemarin kerasa, Bu, Pak, ngerasa ini kulit masih kencang, bercermin, lalu masih glowing, sekarang udah keriput. Mana yang kau bangga-banggakan hidupmu, wajahmu yang cantik, badanmu yang gagah, berapa puluh tahun kemudian semua lemah. Dulu kita bayi, makan pun disuapin. Lihat orang-orang yang udah sakit-sakitan tua, makannya pun disuapin. Jalan dibopong, diantar, dituntun, didorong. Masya Allah, Allah ingatin. Maka selagi sehat, paksa diri kita untuk ibadah. Karena ketika sudah tua, keinginan tinggi untuk ibadah, tapi fisik sudah tidak lagi mampu. Ini ingatin, sayangnya ngaji-ngaji begini anak mudanya nggak jarang. Anak mudanya i'tikafnya di kafe. Iya, Pak. I'tikafnya di kafe, bukan mau lihat mushaf, wifi, berjam-jam. Minumannya boba, sakit dah. Nah, ini belasan tahun, 20-an tahun udah banyak yang kena ginjal. Saya ngisi di daerah Puri Beta, itu ketua DKM dokter penyakit dalam Sari Asih Cipondo.
Ustadz sekarang lagi banyak kena ginjal sama empedu dan rata-ratanya belasan tahun, 20-an tahun. Tahu nggak sebabnya apa? Banyak minuman boba. Dokter yang ngomong, Pak, minum-minuman di kafe itu bahaya, manis-manisnya apa. Dan sekarang anak-anak muda itu pulang kerja minum hampir ya itu. Udah iktikaf di kafe, nggak ada ini, nggak ketemu ulama, nggak ada ngomong kitab, sakit pulang gitu. Tawaf, maka di tawaf itu jangan bengong, jangan selfie Ka'bah, jangan ngurusin orang. Ustadz, ketika saya tawaf itu banyak orang, mau jangan sibuk. Lihat, perbanyak doa ketika tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salah satu doa yang paling banyak Nabi panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, masih doa Rabbana atina fid dunya hasanah sebanyak-banyaknya. Lah kita dosa tiap menit, ibadah jarang, tinggal Rabbana atina fid dunya hasanahnya masih susah. Ya, Pak. Tawaf. Itu pentingnya. Ibadah tuh jangan sibuk dengan ibadah orang, ibadah kita sibuk. Tawaf ya tawaf. Ketika selesai tawaf, sebelum sa'i, kalau bisa kita disunahkan minum air zam-zam. Kata Nabi, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zam-zam. Sebaik-baik air di atas muka bumi ini adalah air zam-zam. Fihi tu'amu ta'fmi, di dalamnya ada makanan yang mengenyangkan. Jadi orang yang lapar minum air zam-zam pakai doa, kenyang, Pak. Wa fihi tu'amu ta'mi wa siqami shifa'us saqmi, dan obat dari segala penyakit dan sakit. Maka disunahkan orang yang minum air zam-zam, doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku bermohon minta kepadamu ya ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak. Berapa banyak orang yang banyak ilmunya, gelarnya ada di depan namanya dan belakangnya, jauh-jauh ke Timur Tengah, jauh-jauh dan berlama-lama studi di luar negeri, tapi begitu pulang kampung ke tanah air nggak bisa memberikan pencerahan bagi umat. Bahkan tidak sedikit, Pak, di akhir zaman ini justru yang menyesatkan umat. Maka Nabi ngajarin minta ilmu yang bermanfaat, bukan banyak. Kalau banyak nggak bermanfaat buat apa? Ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban, rezeki yang banyak, yang luas, yang barokah, yang halal. Jangan cuma banyak. Wa shifaan min kulli da'in wa saqamin, dan wasilah air zam-zam jadikan obat dari segala penyakit dan sakit yang aku derita, baik yang aku sudah tahu maupun aku belum tahu. Doa minum. Nah, caranya udah tahu kan ya? Nabi itu minum air zam-zam 3 kali teguk, tuang di gelas, jangan mubazir, mentang-mentang banyak mubazir. Teguk, Bismillah minum, alhamdulillah. Bismillah minum, alhamdulillah. Bismillah minum, alhamdulillah 3 kali. Ya, jangan minum itu napas di gelas, ulegok bunyi, ya, itu nggak boleh. Nah, ajarin, biasain diri kita dan anak-anak kita ajar. Nafas di terus 1 teguk, jangan 3 kali. Ya. Lalu setelah itu siap-siap sa'i. Sa'i itu dari Bukit Sofa ke Marwa, dari bukit ke bukit. Ini adalah napak tilas ibadah daripada usaha Bunda Hajar ketika mencari makanan atau minuman untuk anaknya Ismail. Bukit Safa wal Marwa. Begitu mulai mau sa'i, disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allah bihi wa rasuluh. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Wa man hajjal bait aw tawarafa la junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa may yatawwa fa innallaha syakirun alim. Baca doanya, lalu sa'i, lari-lari. Itu ada macam-macam, Pak Imam.
Allah emang nampakin di haji itu ada yang aneh-aneh macam-macam. Ada yang sambil teriak-teriak yang niru datang. Lari-lari kecil. Ada yang ngobrolin apa sambil lari-lari kecil. Kita baca, perbanyak baca. Perbanyak doa. Doanya yang salah satu Nabi ajaran Allah, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal auzul akram. Ya Allah, ampuni dosaku, sayangi aku, maafkan segala kekhilafan dan kesalahanku, kekurangan ibadahku ya Allah. Sungguh Engkau Maha tahu apa-apa kekhilafan dan kekurangan ibadahku. Lalu naik bukit Marwah. Bukit Sofa itu sofin, jernih. Dia adalah simbol pengorbanan, simbol perjuangan, simbol usaha. Sa'ayas'a itu usaha ikhtiar. Sementara Bukit Marwah itu simbol kesuksesan, simbol kejayaan. Allah ingin mengatakan dengan simbol-simbol Bukit Safa dan Marwah itu, setiap manusia yang ingin mencapai kejayaan dan kesuksesan, tidak ada yang tidur-tiduran, leha-leha, tapi harus berjuang, usaha ikhtiar. Gitu Pak. Itu Safa. Dan siapapun yang sudah usaha, jangan pernah ngomong ini usaha hasilku karena usaha. Tidak. Kita disuruh usaha, hasil itu milik Allah. Maka ada kalimat Pak, sebenarnya itu agak salah Pak. Ada di iklan di TV itu ya. Ya memang ya hasil itu tidak mengkhianati usaha. Itu salah itu. Kita cuma ikhtiar, yang usahain Allah, yang hasilnya Allah. Apakah Ibunda Hajar begitu lari-lari dari Bukit Safa ke Marwah dapat makanan? Dapat minum? Yang dapat siapa? Ismail. Yang enggak kemana-mana. Artinya Bu, Pak, boleh jadi kita usaha ikhtiar, tapi yang dapat nanti anak kita. Bapak boleh jadi tiap pagi keluar, pergi pulang sampai sore malam, yang dapat istri kita di rumah. Kita yang ikhtiar, tapi yang dapat melalui pintu istri atau anak kita. Bahkan termasuk yang kita dapati hari ini Pak, Bu, bisa jadi itu adalah ikhtiar dan doa ibu dan ayah kita dulu. Jadi jangan sombong. Makanya jangan sombong. Kenapa? Ketika di Bukit Marwah akhirnya Nabi nyuruh kita baca lagi apa sunnahnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah ingin mengatakan, kalaupun kau sudah ikhtiar, usaha, lalu kau sudah sukses, sudah sampai, kau sudah gapai apa-apa yang kau cita-citakan, ingat, seluruh usahamu, seluruh ikhtiarmu itu berhasil berkat pertolongan Allah. Sungguh sombong orang yang diwawancara, kenapa bisa sukses di usia muda? Oh, ini hasil kerja keras saya puluhan tahun. Salah. Allah yang bikin kita. Nabi yang mengatakan innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum, yang sekarang sudah populer, yang sekarang udah kaya, dulu nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, kalian dibikin kaya, terkenal karena Allah tolong. Kenapa? Ada orang-orang yang lemah di sisi kalian yang Allah suruh kita bantu. Mungkin kita punya ponakan yang yatim, punya tetangga yang yatim piatu, orang-orang duafa yang Allah titipkan dalam rezeki kita untuk kita salurkan. Gitu Pak. Jangan sombong. Usaha itu karena hasil ini saya sukses, udah punya ini sekarang, karena ya jerih payah saya. Sombong. Banyak Pak orang yang awalnya benar, begitu berhasil sombong. Itu. Setelah sudah sa'i, lalu tahallul. Apa itu tahallul? Cukur. Cukur ada dua, boleh botak, boleh dicukur sedikit aja. Tapi yang botak Nabi doakan sampai 3 kali, Allahummarhamil muhallakin, Allahummarhamil muhallakin, Allahummarhamil muhallakin. Ya Allah, rahmati, kasih sayangi orang yang membotak kepalanya ketika tahallul, khusus yang laki Bu. 3 kali. Tapi yang cuma nyukur sedikit itu juga boleh, tapi doanya Nabi kepada orang yang cuma nyukur sedikit cuma sekali, Allahummarhamil muqassirin. Maka kalau nggak ada halangan, botakin habis. Lagi-lagi Allah mengatakan,
Rambut itu adalah simbol kegantengan, simbol ketampanan, simbol kejayaan, simbol keangkuhan. Maka Allah suruh botak palamu demi dan untuk Allah. Allah ingin mengatakan berapa banyak manusia dengan akal cerdasnya lalu sombong dengan ilmunya menjadi Haman. Berapa banyak manusia yang dulunya bukan apa-apa, nggak punya apa-apa, lalu punya jabatan tinggi, jadi jenderal kah dia, jadi gubernur kah dia, jadi presiden kah dia, jadi wali kota kah dia, lalu sombong. Maka jangan jadi Fir'aun. Fir'aun sombong, padahal dulu dia bukan siapa-siapa, lalu ngaku Tuhan. Yang dulunya miskin, lalu Allah kasih jalan, bisnisnya sukses, usahanya lancar, dia jadi orang kaya, lalu sombong jadi Qarun. Ingat, Qarun bukan hanya dirinya, hartanya pun dipendam di dalam tanah. Maka orang yang udah pernah pintar jangan merasa pintar dengan kesombongan, jangan sombong dengan kepintaranmu lalu merendahkan orang. Yang sudah merasa kaya jangan merendahkan orang yang lebih derajatnya dibandingkan dia. Yang punya jabatan tinggi jangan memandang remeh terhadap orang-orang yang punya jabatan. Padahal bisa jadi dia diangkat dulu. Ayo mau pilkada lagi nih, masjid-masjid ketua DKM laku, dideketin sama calon-calon, deketin ya, calon-calon wali kota ya, ustadz juga Pak. Itu. Nanti begitu inilah, banyak orang begitu belum punya jabatan ngerengek-ngerengek, begitu punya udah jabatan sombong. Itu tahallul maknanya. 9 Zulhijjah lalu orang yang haji itu menuju ke Arafah untuk wukuf, lalu ke Mina, ke Muzdalifah, nyari melontar ke wukuf dulu. Wukuf apa? Wukuf itu waqafa. Kalau belajar tajwid ada dari waqaf, itu berhenti, berdiam diri. Ngapain wukuf di Arafah? Berdiam diri, bukan buat bengong, bukan buat ngelamun, tapi berpikir, merenung, ini kita siapa? Di atas dunia ini mau ngapain? Maka kata Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa orang yang setelah mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Siapa orang yang mengenal Tuhannya pasti akan mengenal dirinya. Yang nggak bisa kenal dirinya siapa, mau ngapain, udah puluhan tahun hidup di dunia, masalah nih. Gimana dia mau kenal Tuhan? Itu Arafah. Padang Arafah ya'rifu itu apa? Pengetahuan. Padang Arafah, padang pengetahuan. Orang berwarna-warna kulit dari beragama, karena suku bangsa kumpul semuanya umat Islam Pak, menyatukan visi misi. Maka umat Islam begitu pulang haji jangan bercerai-berai. Gimana habis haji tapi kok ribut? Ributnya pun di masjid. Kita punya kepala, punya guru macam-macam, silakan. Berbeda pandangan, berbeda ikhtilaf, silakan. Jangan sampai ribut. Guru-guru kita. Mobil khusus kemarin, ya Allah yarham, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah, Allah ampuni Ustaz Yazid Jawas meninggal dunia. Ya, kita doakan agar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan segala khilafnya. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Maka saya ngajar di Al-Kausar Pak tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak pernah mengeluarkan kalimat yang keluar dari kitab itu untuk menyesatkan umat Islam yang lain, walaupun berbeda mazhab. Ya. Fatwa ulama al-mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu juga begitu. Tapi kenapa sekarang kita beda mazhab, beda alir, saling menyesatkan, saling mengkafirkan? Nauzubillah. Dan pesan juga Grand Syekh kemarin, Grand Syekh Al-Azhar ya, yang datang kemarin di UIN, beliau, kita sibuk dengan ikhtilaf, masalah musik, masalah kunut, sibuk. Seakan-akan masalah itu lebih penting dari saudara-saudara kita di Palestina. Ente sadar nggak gitu? Saya sering banget ngomong, ngaji puluhan tahun tapi masih ribut begitu. Sadar nggak sih? Yang makin parah Pak itu yang bikin ngomporin terus ya ustadznya itu. Makanya saya bilangnya yang begitu-begitu jangan dikasih forum, pemecah umat.
Orang-orang yang haji itu berkumpul wukuf di Arafah, bersatu, mengenal saudara-saudaranya dari bermacam-macam warna kulit, bahasa, adat istiadat, kumpul untuk mengenal satu sama lain. Kenapa kita sudah berkumpul di masjid kok kita ribut di masjid? Maka kemarin saya tulis, Ustadz Endang nggak ada, saya kirim salah satunya ke Pak Endang. Kalau kita, saya banyak ditanya, bagaimana sih sebenarnya kita mau usaha untuk persatuan umat Islam sudah banyak Pak. Di Mesir sana ada namanya Ikhwanul Muslimin. Di Indonesia ada Persatuan Islam Persis. Semua bicara tentang persatuan umat Islam. Tapi ego kita masih besar, masing-masing gitu. Repot. Apa pemerintah kita berhak untuk menyatukan umat Islam? Enggak bisa Pak. Ormas MUI enggak. Di mana tempatnya? Masjid. Makanya ketika Nabi hijrah, bangunan yang didirikan oleh Nabi pertama kali bukan mal, bukan jalan, bukan infrastruktur yang lain, bukan pasar, tapi masjid. Bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk ngaji, tapi bagaimana satu sama lain bertukar pikiran, memajukan umat, membentengi umat. Pertahanan secara fisik maupun spiritual. Permasalahan kita Pak, akhirnya udah aktif di masjid, kok kita ribut di masjid. Salah satunya harus menjadi pemikiran kita pembenahan di masjid. Nah, karena yang datang ke masjid pun bisa jadi beraneka ragam niatnya. Maka yuk yang sudah aktif di masjid jadi pengurus masjid, niatkan karena Allah Ta'ala. Setelah itu wukuf, lalu ngelontar jumrah, nyari kerikil itu jangan sampai salah ambil, entar kotoran onta diambil, karena mirip-mirip Pak. Nah, kalau udah kering mirip, cuma bedanya beratnya aja. Ini juga jangan ditiru, kan sempat viral tuh ada yang pakai sendal, ngelontar jumrah pakai sendal, atau gaya-gayaan gitu. Saking keselnya Ustadz, kayak gitu. Melontar jumrah itu lalu doanya bismillahirrahmanirrahim, rajman li syayatin waridhalir rahman, ya Allah terkutuk kepada setan dan berharap ridhomu ya Allah. Allah ingin mengajarkan, wahai umat Islam, kau sudah berikrar untuk mengabdi kepadaku, tapi kau punya musuh bebuyutan sampai akhir hayatmu yang disebut setan. Maka orang-orang yang pergi haji, yang udah pernah umroh, yang sudah pernah melontar jumroh, jangan jadi setan pulang haji. Gimana kalau waktu itu lontar jumroh ngelentar setan, begitu pulang haji jadi setan, jadi teman setan, jadi buat onar di kampung, di masjid bikin onar. Ini haji apa? Mikir. Ya Pak, Indonesia tiap tahun paling terbesar Pak jamaah hajinya, tapi kok masih begini aja? Itu harus refleksi. Tahun Hijriah harus gitu. Melontar jumrah paling kesel, begitu pulang kampung jadi setan. Pergi haji. Maka setelah udah memusuhi setan, melontar jumrah, Allah suruh takbir untuk merayakan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyembelih hewan korban. Sesungguhnya Allah tidak benar-benar nyuruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya, tapi Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih Ismail yang melekat dalam dirinya, yang merasa dia memiliki apa? Dia memiliki jabatan, dia memiliki harta, dia memiliki anak, dia memiliki istri. Semuanya milik Allah, titipan Allah. Kau tidak punya milik apa-apa. Allah juga ingin menyuruh kepada kita, bukankah kita sekarang, zaman sekarang banyak Ismail yang menjadi penghalang ketundukan kita kepada Allah. Ismail pada diri kita, bisa harta, bisa jabatan, bisa tahta, bisa istri, bisa anak keturunan kita Pak. Dulu kita nggak punya anak, lalu ngerengek tiap malam kita bahkan nangis kita di penghujung malam minta anak. Lalu sekarang udah punya anak jadi penghalang kita dari sibuk ibadah kepada Allah. Bu Haji, kenapa udah lama nggak ke pengajian? Iya, anak yang pertama nih lagi mau sekolah. Bulan depan ketemu ustazahnya lagi. Haji, yuk pengajian lagi. Udah teman-teman udah sibuk, udah kangen. Iya nih anak yang kedua. Anak.
La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Surah Al-Munafikun ayat 10. Allah ingatkan, wahai orang-orang beriman, jangan engkau dibikin lalai dengan harta dan anak keturunanmu. Begitu Pak Is. Karena Ibrahim, Allah tuh cemburu juga Pak. Ibrahim yang belum punya anak dulu taat sama ibadah sama Allah. Jangan dia punya anak Ismail jadi lupa dia sama Allah. Ketika ibadah waktunya jadi sisa. Kalau udah punya sisa baru ibadah. Allah. Bukankah itu jadi Pak yang kita hadapi sama-sama? Kita dulu nggak punya apa-apa, kita sibuk dengan harta kita. Mikirin tanah yang di Bogor. Udah berapa ya NJOP-nya sekarang? Tiap tahun sibuk. Rokok yang sana sekarang berapa ya? Sepi aja kan bisa. Jama'a malau wa'addadah. Menghitung-hitung, menghimpun-himpun harta kekayaan. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira hartanya akan mengekalkan hidup dia di dunia. Maka orang yang udah pergi haji, minimal yang sudah umroh Pak, walaupun gak sampai melontar jumroh, yuk warnai hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan kebaikan. Kenapa? Kalau sudah kita sampai begitu, maka itu jadi ciri haji yang mabrur, yang kata Nabi dijamin al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang diterima yang mabrur oleh Allah itu di sisi Allah tidak ada balasannya kecuali surga, dijamin Pak. Itu yang maksud mabrur. Jangan mabrur. Dan salah satu kata Nabi, hadis pendek Nabi, salah satu isyarat orang hajinya mabrur, tibul kalam wa it'amut ta'am. Omongannya makin baik, makin benar, dan sering ngasih makan orang. Nggak pelit maksudnya. Maka orang-orang yang pelit, yuk sadar, apalagi udah haji. Tadi salah satu yang sering saya baca senang di kata subuh itu surat Al-Fajr. Kenapa? Kata Allah, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Banyak manusia ketika diberikan kelancaran bisnisnya, rezekinya meningkat, banyak berlimpah, lalu GR, Allah telah muliakanku, Allah telah menyanjungku, Allah sudah mengangkat derajatku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqul Rabbi ahanan. Tapi ketika dia disedikitkan rezekinya, yang bisnisnya tadi lancar jadi seret, ya kan? Pendapatannya tadi berlimpah sekarang turun, lalu dia maki-maki Allah. Ngapain sih Allah? Kita udah sujud rukuk kok bisnis masih begini-gini aja. Allah dimaki-maki. Apa kata Allah? Kalla, enggak begitu cara berpikirnya. La tukrimunal yatim. Bisa jadi dulu kalian bisa sudah sejahtera, enak hidup, berlimpah rezeki, berlimpah harta, tapi kalian la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian enggak memuliakan anak yatim. Di Muharram ini salah satunya fadilahnya kita ibadah atau berbanyak bantu anak yatim. Kalian punya dikasih rezeki banyak tapi enggak pernah memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tahaduna itu bukan hanya enggak mau ngasih orang makan Pak, orang ngasih makan dia dihalang-halangin juga. Ente ngapain ngasih ini, biarin aja udah. Tahadu gitu. Dia udah nggak mau ngasih, dia pun ngalang-halangin orang ngasih gitu. Yang ketiga kata Allah, orang-orang yang punya rezeki yang dulunya banyak hartanya lalu jatuh miskin mendadak, wa tuhibbunal mala hubban adalah wa ta'kuluna turatha aklan lama wa tuhibbuna, makan harta waris yang bukan miliknya. Seperak pun kau ambil harta saudaramu yang bukan milikmu, cuma 1000 perak yang miliaran kau punya pun akan hilang. Ingat Pak, waris, hati-hati. Ini banyak begitu kejadian. Dan kenyataannya yang paling rakus justru yang udah kaya. Yang 100.000 1 juta pun masih diambil milik saudaranya. Dia nggak tahu ini, dia perempuan nggak paham, nggak boleh Pak. Tahu-tahu habis semuanya hartanya, bukan hanya yang diambil. Itu banyak. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mal, dan mencintai harta.
Ya, ini masuk ke Muharram. Kenapa di Muharram? Tadi udah haji dan kita berkumpul udah. Muharram itu salah satu ashhurul hurum yang diharamkan, yang dimuliakan Allah, 4 bulan diantaranya juga Muharram. Di Muharram ini kita nggak boleh perang, kita nggak boleh bertikai. Umat Islam kok ngaji terus tapi masih bertikai. Yang paling sering bertikai kok malah yang sering ke masjid. Yang nggak mau datang pengajian biarin aja walaupun sayang. Kan tahu ya fadilahnya, kalau habis sholat subuh lalu itikaf di masjid sampai waktu syuruk datang, apalagi majlis zikir, majlis ilmu, pahalanya gimana Pak? Seperti haji, kata Nabi, taman, sempurna. Nabi yang bilang Pak, bukan saya. Kalau mau saya mungkin yang ngomong nggak percaya, ragu-ragu silahkan, tapi kalau Nabi khairul anbiya, bukan sebaik-baik manusia saja, sebaik-baik para nabi, imamul atqiya, sebaik-baik dan imamnya para orang-orang soleh, dan beliau adalah kekasih Allah yang dijamin masuk surga, yang akhlaknya begitu sangat dipuji oleh Allah. Innaka la'ala khuluqin azim wa ma yantiqu 'anil hawa, omongan itu tuntunan dari Allah langsung. Nabi ngomong begitu, kenapa sayang? Tinggal duduk, yang baik silakan ambil, nggak mau dipakai nggak apa-apa. Tapi sayang haji. Ini sama ketika saya nasihatin orang umroh, Ustaz saya nggak malas sholat di sana. Kenapa? Saya lihat di holet hotelnya, kenapa imamnya nggak pernah pakai kunut? Lah ente jauh-jauh dari sini ke Masjidil Haram, sayang. Padahal sholat 1 rakaat di Masjidil Haram seperti sholat, jazanya seperti apa Pak? 100.000 di masjid biasa. Ini jarang-jarang ke Masjidil Haram kok sholat di hotel, cuma karena nggak kunut. Allahu Akbar. Ini Pak, umat Islam kita masih sempit. Kenapa? Kok udah ngaji masih sempit begitu? Ini udah datang bagian nggak suka sama gurunya, nggak apa-apa, duduk. Ente dapat haji. Hah? Tahu. Masya Allah. Didoain para malaikat, dibanggain Allah. Daripada pulang. Ya, nasi uduk mah nanti juga batang ada. Di sini juga ada ya. Habis siraman rohani, siraman lengkap gitu. Aneh gitu, aneh. Kita gara-gara jadi fanatiknya bukan kepada Nabi sebenarnya, Pak, kepada gurunya, kepada Allahu Akbar. Kenapa begini? Ya. Termasuk buat kita semua juga yang pakai kunut sekarang lagi nanti pergi haji Masjid Nabawi, ya tetap sholat walaupun imamnya nggak pakai kunut, nggak zikir gitu. Sayang gitu ya, gara-gara kita kekeh sama pemahaman kita, lalu pahala-pahala seperti itu hilang, padahal tinggal duduk. Waktunya sudah jam 6 pas. Belum masuk ke kitab gitu. Padahal pagi hari ini kita akan masuk ke kitab. Ini sebelumnya sudah habis, kita selesai faslun bagaimana adab para guru Quran. Nah sekarang adab pelajarnya, muridnya Pak. Baca sebaik aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil muta'allim. Ini fasal atau subbab pada bab orang-orang yang belajar. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Apa-apa yang kami telah sebutkan sebagai adabnya para guru pengajar Quran, maka itu juga berlaku bagi para pelajar. Begitu kata Imam Nawawi yang kemarin. Wa min adabihi, dan di antara adab seorang murid pelajar, an yajtanibal asbabi syaghilah anit tahsil, adalah menjauhi seluruh penyebab kesibukan yang dia nanti jauh dari hasil, jauh dari ilmu yang akan didapatkan. Illa sababan la budda minhu lil hajah, kecuali penyebab-penyebab yang dia tidak bisa elakkan atau enggak bisa ditinggalkan, misalnya gitu. Wayan bagi an yutahhira qalbahu minal adnas, dan pelajar sebaiknya menyucikan hatinya dari hal-hal buruk, niat-niat yang enggak. Ya. Sekarang banyak murid Pak belajar itu bukan cium tangan guru, bonnya guru, pada selfie. Ya.
Ustaz selfie. Ya. Orang kalau dulu kan kita ketemu guru cium tangan, ini selfie. Liyasluha liqabulil Qur'an wa hifzihi wa istismari, agar mudah untuk menerima Quran, menghafalkannya dan mengambil faedah dari Quran. Istismar itu mengambil faedah. Asalnya tuh buah, mengambil buah. Samar. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, maka sungguh benar apa yang telah dikatakan disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kullu, yang segumpal daging itu kalau benar seluruh tubuh kita benar. Yang punya sakit-sakit maka benerin hati, Pak. Ya, hati. Penyakit hati. Zikir pagi petang, yang mau pakai maksurah silakan, yang mau pakai ratib hadat tiap pagi silakan, mau pakai wirdul latif silakan, yang mau pagi pedang, tapi istiqomah. Karena buah hasil dari zikir kita, Pak, itu enggak kita dapatkan setahun 2 tahun, tapi mungkin 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb, dan kalau segumpal daging itu rusak maka rusak seluruh tubuh kita. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Walaqad ahsanal qain, sungguh juga sudah cakap benar perkataan orang yang mengatakan yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu liziraah, maka perbaikilah hati untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, sebagaimana petani memperbaiki tanah ketika mau nanam. Tanahnya rusak nih, dicampur dulu sama pupuk, dicangkulin dulu, disarafin. Begitu juga Pak, orang-orang pelajar anak-anak kita nih yang kita mau belajar, maka perbaiki hati kita sebelum kita menuntut atau menerima ilmu. Sebagaimana petani memperbaiki tanah, gemburin tanahnya dulu sebelum dia menanam. Jangan datang-datang tanah keras main tanam aja, nggak bakal bisa, Pak. Begitu. Ini hati lagi rusak begitu, datang-datang mau belajar, akhirnya datang di pelajaran hatinya kemana-mana gitu, begitu. Oke. Ya Bu, ibu-ibu yang sering pengajian juga gitu. Akhirnya begitu pengajian ditanya suami, gimana tadi ustazahnya? Iya, ustazahnya gelangnya baru lagi. Ya gelangnya. Ini gelangnya, nggak pulang pengajian ngomongin gelang ustazah. Ya kan bajunya baru lagi tuh. Demikian ya. Ini satu bait aja. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Padahal juga banyak dikeluhkan juga, ada ulama juga di sini, Ustaz, isi tausiah dia mengeluhkan juga. Artinya gini, kok banyak kajian itu sudah begitu disampaikan, lupa yang mendengar. Si murid seperti kata Imam Nawawi itu, ya nggak nyampe gitu. Ini sampaikan Ustaz barusan, begitu diulang lagi, gimana tadi kajiannya? Tanya sama istri, oh Ustaz pakai gelangnya baru, oh bajunya baru, yang ini itu bukan isi ilmu kajian. Apakah ada yang salah? Ustaz, pertanyaannya kenapa ilmu itu nggak nyampe ke hati, nggak masuk ke pikiran kita, akhirnya kita nggak bisa mengamalkan, nggak bisa mengajarkannya lagi kepada yang lain, kepada anak, kepada istri, kepada siapapun. Apakah ada yang salah di talim ini? Maaf Ustaz, saya pernah dengar begini, mungkin Ustaz paham. Apakah saya kita cara duduknya pernah saya dengar tuh kayak Pak Haji Atma, Ustaz. Sebenarnya nggak boleh kita nyandar ke tembok, kan nyandar kepada Allah tadi. Nyandar ke temboknya tidur. Apakah dunia seperti ini Ustaz? Nanti kalau capek mungkin bisa duduk kayak sebelahnya kalau udah capek Ustaz. Itu mungkin dan duduknya harus gini Ustaz. Apa nggak ngelingkar itu Ustaz? Apa namanya? Setengah huruf ini ya. Ustaznya di situ, setengah lingkaran. Ya setengah lingkaran. Kalau begini mungkin kita kan tidur Ustaz. Ya udah, bahkan bilang selama apa ya Ustaznya nggak tahu. Apakah memang itu ada dulu diajar sama Imam Nawawi? Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya mengerucutkan. Sebenarnya beberapa hal sudah pernah saya singgung. Dulu kalau saya kadang singgung gitu, kalau ada konser, kalau penyanyi nggak pakai disuruh ke depan, pada berebutan di depan tuh, ya kan? Iya kan? Tapi kalau begitu pengajian nyarinya ke belakang pada jendela.
Sebenarnya memang pengajian tuh harusnya di depan, itu barokah ilmunya gitu Pak, berebutan. Cuma bisa jadi Pak kita ada pengajian-pengajian yang berebutan di depan kalau yang nyampein terkenal. Ya, Ustadz seleb gitu, waduh berebutan di depan. Gitu. Yang viral gitu. Jadi memang ada juga nanti ketemu juga tuh apa kayak mana belum juga saya pernah juga sindir tuh bakal ketemu juga ketika Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Jangan sampai berisik, bahkan beliau buka bukunya aja pelan-pelan supaya nggak mengganggu Imam Syafi'i. Imam Malik sedang mengajar. Dan sementara kita kan ngobrol. Pada ngobrol. Bahkan pada WA-an main handphone sambil ngaji. Habis itu pulang bilangnya ngaji. Gitu kan? Jadi kalaupun dibilang dari tata cara duduk ya bisa boleh dibenarkan seperti itu. Jadi memang kalau memang mau lihat itu satu sama lain tuh kalau ngaji seperti sholat lah. Iya, dengkulnya itu satu sama lain pada deketan gitu, rapat gitu. Enggak yang satu sana itu gitu. Apalagi belum lagi saya juga pernah menyinggung ketika ada kajian ataupun tausiah ataupun ceramah maulid ke hari-hari besar kan orang banyak juga kita saksikan yang ceramah-ceramah, yang makan-makan, ngobrol, yang ngopi-ngopi, ngerokok. Ini majelis ilmu apa begini? Itu jauh dari adabnya gitu. Jadi kalau memang kita mau kalau majelis Rasulullah salawat lalu ada disampaikan sirah, kan kalau orang baca Barzanji itu kan sebenarnya sejarah Nabi. Cuma supaya orang nggak ngantuk ini dinyanyikan kan, qasidah. Yang kagak ngerti kan dibilang ya bid'ah aja gitu. Itu kan sebenarnya sejarah Nabi, sirah nabawiyah. Yang mengarang itu Imam Al-Barzanji, Syekh Al-Barzanji gitu. Makanya disebut. Nanti ada Simtud Duror, ada lagi. Ya kan? Ada Maulid Ad-Dibai, itu Syekh Ad-Dibai yang bikin. Tapi kebanyakan orang sambil begitu sambil ngerokok. Gimana lagi baca sirah nabawiyah tapi sambil ngobrol, sambil ngerokok yang sambil. Ya ini yang banyak kesalahan kita akhirnya ngaji puluhan tahun ya begitu. Kita coba nih ada tadi seperti tadi ya murid kepada guru cara menuntut ilmu supaya masuk nih Ustaz. Ya saya juga jujur aja saya sendiri juga kadang suka lupa. Mungkin sama teman-teman yang lain kalau berisik aja lupa. Kita coba Ustaz kalau jadi sunnah ya kan adabnya kayak apa kalau semua tahu nanti kita ingat semua gitu disampaikan. Oleh karena itu penting ini kitab. Kenapa saya ketika diminta di awal saya udah pernah nggak ngaji ini kitab. Ini kitabnya awal tipis. Nanti juga ada Adabul Alim wal Muta'alim yang karangan Ki Hasyim Asy'ari juga ada. Itu bagus juga. Jangan lagi Hasyim Asy'ari NU Muhammadiyah nggak mau. Jangan juga Bro. Kita lihat yang baik-baik gitu. Kita pelajari. Itu kalau nggak salah Adabul Alim wal Muta'alim juga Ustadz Hadi Hidayat yang orang Muhammadiyah juga belajar itu, ngajarin itu juga. Jadi selain duduk ada lagi nanti ada poin-poinnya Pak. Imam Syafi'i juga mengatakan al ilmu nurun wa nurullah la yuhadalil asi. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah dan cahaya Allah tidak akan masuk dalam hati para pemaksiat. Itu juga bisa jadi. Jangan kita zikir, jangan kita majlis ilmu hadir, tapi makanan kita makanan yang subhat, makanan yang haram, makanan dagang nipu orang. Begitu kerja manipulasi data yang kita makan, walaupun zikir, majlis ilmu rajin akhirnya mental semua, nggak manfaat, gitu Pak. Itu kan juga jadi syarat-syarat orang mendapatkan ilmu selain itu. Ya, ada beberapa poin nanti pokoknya ikutin aja terus nanti akan ketemu tuh poin-poin itu. Jadi itu dulu ya bocoran di awalnya poin-poin kenapa bisa begitu ya.
Di antara makanya di setiap awal kajian saya bawa sebenarnya ngajak semua sama-sama doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahkan kalau yang masih beku Pak, saya dulu dapat ijazah dari Al-Walid almarhum Habib Umar bin Hud Al-Attas Condet. Beliau suruh mendawamkan itu saya tiap hari minimal 100 kali Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Terus setelah itu doanya Nabi kepada Ibnu Abbas tadi gitu. Setiap habis Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Itu kan doanya Nabi kepada Ibnu Abbas supaya diberikan pemahaman agama, dimudahkan dan pemahaman yang lurus dan benar gitu. Jadi kalau sering ikutin lama-lama hafal itu. Nah, jadi sebelum kita belajar dapat ilmu doanya itu gitu Pak. Nah, ada lagi satu lagi? Kalau nggak ada kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau poin-poin itu saya nggak jawab semua karena nanti justru poin-poin itu yang akan masuk di pembahasan nanti. Ya jadi kalau terlewat ya nanti lihat rekamannya aja lagi kalau kebetulan. Demikian, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu Allah berfirman, Allah bersumpah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya umat manusia semuanya dalam kerugian, semuanya dalam kehampaan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang telah beriman kepada Allah lalu dia beramal soleh di mana kapanpun dia berada. Dan amal soleh bukan hanya sholat dan ngaji, tapi senyum pun amal soleh, buang sampah pada tempatnya amal soleh, bersihin got juga amal soleh, dan seterusnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.